Ada ide, makanya doanya. Ada doanya tuh, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai sang pembalik hati, maka balikanlah hatiku agar berada di jalan agamamu. Ini hati ini putih seperti ini. Kalau sudah diisi dengan rasa iri, dengki, gede ambek, sok ngalamun, galau, nanti gabut. Tah, nu tadina bodas jadi kumaha ieu lah muskia. Ideung muskia kumaha ya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun. Allah telah mengunci hati mereka. Kalau hatinya sudah dikunci, pasti pendengarannya dan penglihatannya pun dikunci. Karena hatinya tertutup, maka untuk mendengarkan tausiah malas. Untuk melihat ayat Allah malas kalau sudah dikunci. Kalau sudah dikunci seperti itu, ya sudah. Maka apapun menjadi kebaikan itu akan tertutup. Nauzubillahi min. Nah, hadirin rahimakumullah. Hati itu sering bolak-balik. Maka yang harus menjadi panglima adalah akal. Nah, akal inilah yang akan mengarahkan hati agar hati ini jangan sampai kotor. Memilih fujur atau sifat takwa, memilih maksiat atau sifat takwa. Cuman akal ini dia akan lemah kalau akal ini pun tidak diterangi dengan yang namanya wahyu, yaitu Al-Quran. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan di setiap satu kebaikan itu akan diganjar dengan 10 kebaikan luar biasa. Harus sok maca Quran tara. Al-Quran hafalan sampai surat apa? Kada tiba heula salat teh Al-Ikhlas we jeung hafalak jeung Anas. Dah yang singkat. Rajun apa sampai At-Takasur anger we nu dibaca teh Al-Ikhlas jeung Inna Atoina da pedah pangponokna. Aya teh nu kitu di dia. Astagfirullahaladzim. Saudara-saudara sekalian. Jadi kita ini di sini sebagai karyawan dari rumah makan, ada Wong Solo, kaki lima dan seterusnya. Jadi kita ini bukan hanya manusia biasa, tapi kita adalah Abdullah, hamba Allah, dan mempunyai tugas untuk beribadah. Dan kebetulan tempat pengabdian kita bisa di rumah, termasuk bisa di rumah makan. Dan kita tahu bahwasannya rumah makan kita ini yang halalan thayyibah. Betul apa betul? Ini bahasa halalan thayyibah ada dalam Al-Quran tidak? Surat apa, ayat berapa? Kudu jadi ibadah loh. Setiap amal perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan ayat Allah, itu adalah ibadah. Banyak kita yang berangkat dari rumah masing-masing ke tempat bekerja itu niatnya untuk mendapatkan uang. Itu salah. Boleh ada niat seperti itu, tapi ingat, niat yang pertama kita berangkat ke tempat kerja ini adalah untuk melaksanakan perintah Allah, supaya jadi ibadah. Apalagi kita di tempat seperti ini. Ingat bahwa setan dari bangsa jin dan bangsa manusia, mereka menghancurkan semua relung kehidupan kita, termasuk orang-orang mukmin muslim, agar jauh dari agama Allah itu dengan berbagai macam cara. Ada mereka yang menghancurkan kita lewat ideologi. Ada mereka yang menghancurkan kita melalui musik. Ada yang lewat friction, perpecahan. Ada yang lewat fashion, yaitu lewat fashion pakaian. Ada yang lewat food. Apa? Food. Apa itu food? 5F. Friction, perpecahan. Oh, itu program mereka ya. Walang tarda angkal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahu.
Tidak akan rela Yahudi dan Nasrani sehingga kamu mengikuti langkah-langkah, tata cara, metode mereka. Itu kan? Bahkan sampai mereka masuk ke liang bayawak, maka orang mukmin muslim pada hari itu akan ikut ke liang bayawak, saking luar biasa gerakan mereka. Dan salah satunya itu lewat F5, friction, perpecahan, di mana umat Islam pada hari ini dipecah belah, sehingga nyaris tidak ada persatuan, tidak ada jemaah, sehingga tatkala kaum muslimin satu negara itu dizalimi, dijajah, itu nyaris negara lain tidak membantu kaum muslimin. Yang kedua yaitu lewat fashion, pakaian. Kaum muslimin lupa dengan jati dirinya yang seharusnya wanita berjilbab, ya. Pada hari ini banyak wanita yang agamanya muslim tapi tidak berjilbab. Aya anu kaluhurna make jilbab, kaluhur masya Allah kahanap masa kini sigaleupeun. Aya. Nah. Itu melalui passion. Itu. Ada mereka itu mengasurkan lewat film. Ditebar berbagai macam film-film yang supaya menghancurkan otaknya kaum muslimin, sehingga lupa kepada Allah, lupa kepada Rasulullah. Dibikin film-film, video-video porno. Astagfirullah, film unyil. Salat nama salat, ngaji nama ngaji, ngan lila-lila jadi tarang ngaji. Da sacana dianggon ningali film unyil. Astagfirullah. Bagaimana kita melihat ayat-ayat Allah? Bagaimana kita melihat ajengan para ustadz? Kalau sehari-harinya matanya dipenuhi oleh yang berbau maksiat. Coba. Maka untuk karyawan Wong Solo haram menyimpan video dan film porno. Setuju? Bagaimana kita ini bekerja di tempat yang bagus, di tempat yang halal, dan ingat, kita akan menzahirkan Islam. Ingat, kita akan menzahirkan Al-Quran dan Sunnah, dan kita akan menzahirkan Islam melalui food. Yahudi Nasrani luar biasa menghancurkan kita lewat obat-obatan, termasuk lewat makanan. Kita, subhanallah, coba lihat Cika, apa namanya? Mereka itu punya apa? McD, fried chicken gitu kan. Kalau kita juga punya, ada Wong Solo, kaki lima, dan sudah jelas. Mencitna di balaenah tempat pemotongan yang mereka mencit pakai bismillah. Nah kalau kita membeli ke tempat-tempat mereka, belum tentu kehalalannya. Betul apa betul? Jadi Anda ke sini, Anda menjadi karyawan di sini, Anda beribadah kepada Allah untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk menzahirkan syariat Islam. Oleh sebab itu, kacida pisan lamun teu semangat. Maka Anda datang ke pengajian ini sekaligus plus harus dibangkitkan motivasi Anda, bukan hanya sebatas kerja mencari uang, bukan. Tapi di sini kita beribadah dan untuk sama-sama kita ini menzahirkan Setuju apa setuju? Takbir. Lihat musuh-musuh Islam luar biasa. Kenapa setan mudah masuk ke dalam diri seseorang? Sehingga bungkelekna manusia tapi perilakunya siga bagong aya. Tesuluduk. Bungkelekna manusia tapi perilakunya juga berit. Kan kemarin sudah disinggung ke Ustaz. Anu juga berit sa? Hah? Anu juga berit sa? Tukang korupsi kan dilambangkan tikus. Aya nu bungkelekna manusia tapi kalakuannya juga buaya. Aya teh nu kitu. Anu tukang jajan KWW kasaritem itu buaya darat eta teh. Aya nu bungkelekna manusia tapi kalakuanna siga kupu-kupu peuting, kupu-kupu malam, saya tak. Itu kan seorang perempuan yang menjual jajah terot-terot itu. Ya. Apalagi? Kan Ustaz sudah menyampaikan sebelumnya ayat tentang walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yaqawna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Dan kami telah isi neraka jahanam itu kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak dipergunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi tidak dipergunakan matanya untuk melihat tanda-tanda atau ayat-ayat kekuasaan Allah. Mereka punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah.
Kalau mereka buta terhadap ayat Allah, maka mereka pun buta terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, maka mereka pun buta terhadap syariat Islam. Lamun orang muslim jauh tina syariatna, tina ajaranna, ya pasti atuh perilakunya jauh tina keislaman. Akhirnya apa? Kalaan seperti binatang bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ya, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Masya Allah. Berasaan kalau orang kalau harimau membunuh satu mangsanya, paling satu yang dibunuh. Tapi kalau manusia yang mereka itu tidak tahu akan halal haram, mereka kalau membunuh kadang lebih dari satu. Sudah mah diperkosa, lalu dibunuh, dimutilasi lagi. Kan itu lebih dahsyat daripada binatang ternak, ya nggak? Nah, makanya kan sudah saya sampaikan bagaimana perilaku manusia ini ketika jauh dari syariat Allah. Itu tadi seperti tadi, ada yang bungkulnya seperti manusia tapi perilakunya juga buaya. Betul apa betul? Jangankan kata Allah, kata manusia juga orang yang begitu itu kayak binatang. Orang yang menjual kehormatan seperti kupu-kupu malam. Orang yang suka korupsi seperti berit. Orang yang suka selingkuh disebut buaya darat. Zina laki sama perempuan disebut kumpul kebo. Berarti jika munding. Ya. Nah itu kalangan seperti binatang ternak balum atau bahkan lebih sesat. Auzubillahi min dzalik. Maka hati-hati, kita di sini yang berkumpul, sini karyawan yang berkumpul, wajib dan harus betul-betul menjalankan syariat Islam. Sebab yang akan kita zahirkan itu bukan hanya sebatas rumah makannya. Yang kita besarkan itu bukan perusahaannya. Yang kita gedekan itu bukan hanya gaji kita. Yang kita gedekan ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau motifnya Allah yang dibesarkan dan ajaran Islam yang dibesarkan, maka Anda adalah termasuk umat pilihan. Takbir. Maka siapapun di antara kita wajib melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Di antaranya semuanya wajib sholat. Tong ayah di wong sol nutara sholat. Ya semuanya ada wajib sholat. Cung sholat subuh tadi. Jujur. Nggak bohong bisul baik. Nah tengah cung pasien sombong tajam. Cung masalah subuh tiluan tekenan naon sok. Oh jujur ya. Salat lohor asar salat itu sadayana. Awas ke usah di ruqyah mun kasurupan teh tara salat. Ya. Sing rajin salat teh, bukan untuk Allah tapi bukan untuk siapa? Untuk kita. Bukan manusia biasa tapi sebagai hamba Allah. Karena tugas kita ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, dan ibadah itu bukan hanya sholat tunggu, termasuk tadi kita kerja, bahkan kerjanya di tempat halal thayyiban, dan untuk yang lain pun yang makan di tempat kita betul-betul memakan dari sesuatu hal yang berkah. Karena apa? Karena makanannya berkah, ya, restorannya berkah, dan orangnya berkah-berkah. Lantaran rajin sholat dan mengerjakan syariat Islam dengan baik. Maka tayang di wong Solo kan pakai anak bubulucun, tong ditarima, mau berkah. Nu tadi teh kaluhur masya Allah, ka anak masa kini ada. Semua jilbabor ini ada masuk wong Solo pakai jilbab, pas keluar bubulucun. Hai, kaum akhwat, siap Anda mempertahankan itu jilbab? Nah, kita siap lagi gini ya. Geuleuh teuing. Nu bala kata. Siap mempertahankan? Siap dijilbab sebetulnya? Kalau di rumah sok dibuka tuh.
Buka di rumah ada redang kena. Yang salapi pek baik. Itu. Di jilbab ya, pertahankan itu. Insyaallah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman, kalau seandainya penduduk Wong Solo ya beriman dan bertakwa, siap meluruskan akidah dan siap menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya, maka la fatahna, benar-benar Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi kebanyakan orang itu mendustakan Allah dan mendustakan ayat-ayatnya. Oleh sebab itu kami siksa. Maka syarat untuk mendatangkan keberkahan baik ke dalam perusahaan ya, rumah makan, termasuk ke dalam diri kita agar hidup kita berkah, syaratnya iman dan takwa. Kenapa kita ini kerja habis-habisan, gaji dapat tapi kurang cukup, terus kadang anak sakit, kadang ayah masalah deh, bisa jadi itu diangkat keberkahan. Oleh sebab itu maka mulailah kita meraih berkah dengan yang namanya iman dan takwa. Kenapa Ustaz, saya terdapat gaji dan kurang-kurang amat, bahkan istri saya kerja, tapi kenapa saya teh hutang ada, anak selalu ada masalah, dan saya sendiri dengan suami atau saya sendiri dengan istri gitu jeng gitu. Tadi mungkin kuncinya belum kita dapat. Ingat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka yaj'al lahu makhraja, Allah akan mengeluarkan dari berbagai macam masalahnya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ingat, setiap orang di antara kita itu pasti punya ujian dan masalah. Betul apa betul? Dan ketika kita punya masalah, ketika kita punya ujian, maka pemecah yang terbaik adalah Allah dan Rasulnya. Fa in tanasya'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jikalau kamu berselisih dalam satu urusan, baik di tempat kerjanya, baik dalam rumah tangganya, baik dalam kehidupan sehari-harinya, jika berselisih dalam satu urusan, maka kembalikanlah kepada Allah. Kembali kepada Allah berarti kembali kepada Al-Quran. Sering-sering baca Quran, menelaah Al-Quran, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mengembalikan kepada Rasul berarti kita harus siap mengembalikan berbagai macam kehidupan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanda bahwa kita cinta kepada Rasul selain membenarkan Al-Quran dan menzahirkan Islam, dan kita mengembalikan semua masalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada contoh manusia yang paling baik kecuali Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, siap Anda menzahirkan Al-Quran dan Al-Islam? Siap Anda menzahirkan Al-Quran dan Al-Islam? Siap Anda menjunjung kangjeng Nabi?